Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad arsalahu Allah rahmatan lil alamin, wa min azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin, wa ala alihi at-tayyibin, wa ashabil ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit beserta segala isinya, yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana kedua kenikmatan ini banyak dilalaikan kebanyakan manusia. Sebagaimana dicantumkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan kebanyakan manusia, nikmat sehat dan waktu luang. Salawat serta salam tak pernah lupa tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifati orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan informasi di dalam Al-Qur'an, entah itu berupa perintah atau larangan atau sekedar informasi saja, akan tetapi dibuka dengan kalimat iman, maka itu adalah sekaligus sebagai tolak ukur keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah." Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat alladzina, isim mausul, disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk objek tanpa batas, mau mudakah, tuakah, kecilkah, sepuhkah, sepanjang punya iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayyuha, ayyunya merupakan munada, haknya merupakan tanbih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita semua. Wahai orang-orang yang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah diseru panggilan Jumat, maka bergegaslah, responlah itu dengan respon keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah dari duduk kalian, bangkitlah dari kesibukan kalian dan respon dengan kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Jumat dibuka dengan iman, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan kepada kita, siapa yang kualitas salatnya baik, salat Jumatnya baik, maka itu merupakan tolak ukur keimanan dia. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti misalnya contoh salat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Thaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Allah sebutkan zikir di dalam kalimat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dengan mendirikan salat. Dan kemudian salat juga sebagai identitas kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah." Dialah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib dan kemudian apa? Mendirikan salat.
Oleh karena itu semakin baik kualitas salatnya, semakin bagus kuantitas salatnya, maka itu merupakan tolak ukur kebaikan keimanan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang paling pertama dihisab di yaumil qiyamah adalah salatnya. Fa in salaha salah sairu amali. Dan apabila salatnya baik, maka itu akan perbaiki segala aspek amal soleh lainnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Dan apabila salatnya buruk, maka akan memperburuk aspek amal soleh lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan juga ada dalam riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu bahwasanya tolak ukur keimanan seorang hamba itu terletak dari salat, pertanyaannya sekarang, mana salat yang paling spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Mana Jumat idaman yang diidamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari sekian Jumat yang kita tunaikan, mana yang paling berkesan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Di dalam catatan khatib yang sederhana, ketika seseorang berusia 20 tahun, maka minimal dia telah melaksanakan sholat Jumat sebanyak 650 kali. Jika seseorang berusia 30 tahun, maka minimal dia telah melaksanakan ibadah Jumat sebanyak 1152 kali. Bila dia seseorang yang berusia 40 tahun, maka dia minimal telah melaksanakan ibadah Jumat sebanyak 1650 kali. Pertanyaannya, dari ratusan, dari puluhan, dari ribuan, sholat Jumat yang telah kita dirikan, mana yang diterima dan paling spesial dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah Jumat adalah tolak ukur keimanan seorang hamba. Apakah kita ketika sholat Jumat kita datang kemudian sekedar formalitas? Apakah ketika kita datang kita hanya sekedar menunggu nasi setelah sholat? Apakah setelah kita sholat kemudian lantas begitu saja hilang dari petuah-petuah nasihat yang disampaikan oleh setiap khatib yang berdiri di atas mimbar ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali matangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul dari khutbah ini yang telah dicantumkan di poster, fa aina tadhhabun? Kemanakah kita akan pergi? Allah Subhanahu wa taala kembali menekankan dalam ayat berikutnya, in huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi seluruh semesta alam. Pertanyaannya, sudahkah kita mengambil peringatan itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an sebagai pengingat, maka kalian apakah sudah mengambil pelajaran darinya? Sudahkah kita menyediakan waktu kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim? Duhai kita yang berusia 20 tahun, duhai kita yang berusia 30 tahun, duhai kita yang berusia 40 tahun, mana mushaf Al-Quran yang berada di rumah kita saat ini? Kenapa kok tidak pernah disentuh? Kenapa kok tidak pernah dibuka? Kenapa dibiarkan berdebu? Kenapa dibiarkan serangga-serangga menghabiskan setiap lembaran-lembarannya? Mau sampai kapan kita seperti ini? Kemarin alasannya karena COVID-19, sehingga futur dari ketaatan. Setelah masjid dibuka, kenapa semakin sepi? Kenapa lari dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak menjadikan masjid sebagai sumber dari solusi dari setiap permasalahan? Kenapa larinya ke manusia? Kenapa larinya ke makhluk? Kenapa larinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Dzariyat, "Fafirru ila Allah, inni lakum nadhirum mubin." Berlarilah kepada Allah. Kita disuruh berlari. Kenapa kita jalan kaki? Allah perintahkan kita untuk berjalan kaki untuk mencari nafkah, bukan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang telah kita dapatkan di muka bumi ini, yang kita jalani atau belum kita jalani, semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah segala sesuatu yang menimpamu di dalam dirimu dan juga di muka bumi ini illa fi kitab qabla an nabra'aha, sebelum Allah mewujudkannya, sebelum Allah merealisasikannya. Kenapa kita sedih terhadap atau terlalu serius terhadap pencarian nafkah? Kenapa kok kita sampai begadang terkait tentang keduniaan?
Kenapa begitu ngoyo mengejar dunia? Apa yang dikejar? Apa yang menjadi kita kenakan, apa yang kita pakai, itulah rezeki kita. Tak akan meleset walaupun hanya 1 senti saja. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan memberikan penjagaan terhadapmu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan, niscaya kalian akan mendapati Allah akan berada di hadapanmu. Apa maksudnya berada di hadapan? Pertolongan dan perlindungan Allah senantiasa berada di sekitaran kita. Idza sa'alta fas'alillah. Jika meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan bila memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummah. Ketahuilah apabila umat law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sekelompok manusia, segolongan manusia, jika dia bersatu berkumpul untuk mendatangkan manfaat bagimu, tidak akan terjadi bila Allah belum berkehendak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Jika seseorang bersatu berkumpul untuk mendatangkan kerusakan, untuk mendatangkan kecelakaan, untuk mendatangkan kemudaratan bagimu, itu tidak akan terjadi bila Allah belum berkehendak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita futur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau sampai kapan kita terus kejar dunia, proyek-proyek dan sebagainya? Bukan kita ini memisahkan antara dunia dengan akhirat. Wallahi la. Allah Subhanahu wa taala tugaskan kita sebagai khalifah, memakmurkan bumi-bumi Allah, tapi dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Allah perintahkan kita untuk bekerja, tapi bekerja sesuai dengan keridhaan Allah, bukan sesuai dengan nafsu kita. Maka bila seseorang mengejar dunia dan lupa kemana dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal apa yang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ribuan Jumat telah dihadapi, ribuan Jumat telah dijalani, ternyata isinya ngorok, ternyata isinya tidur. Istrinya pulang ditanya, tadi khutbahnya apa Pak? Gak tahu, tidur. La haula wala quwwata illa billah. Fungsinya Jumat, hari di mana kita akan diputuskan dari segala koneksi dunia ini, hari di mana dunia nanti akan terjadi kiamat, hari besarnya kaum muslimin. Maka kita harus bergembira. Bergembira dalam hal apa? Dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya. Maka semoga jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala teguhkan keimanannya, yang Allah tancapkan di dalam jiwanya benih-benih ketaatan, sehingga senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan siap berpulang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabiyina Muhammad arsalahu Allah rahmatan lil alamin, wa min ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menutup dengan doa, ada 3 kesimpulan bisa diambil dari khutbah yang pertama. Pertama yaitu, hendaknya seseorang manusia menyadari dan pertanyakan kepada dirinya, kemana dia akan pergi. Setelah dia mendapatkan gelar sarjana, pertanyakan setelahnya, kemana aku akan pergi. Setelah dia mendapatkan proyek-proyeknya, pertanyakan di dalam dirinya, setelah ini kemana aku akan pergi. Setelah dia mendapatkan proyek-proyek keduniaan atau tugas-tugas pencapaian keduniaan yang telah berhasil dia dapatkan, pertanyakan setelahnya, kemana dia akan pergi. Setelah dia mendapatkan sarjana, terus apa? Setelah dia mendapatkan uang, terus apa? Setelah dia mendapatkan kedudukan, terus apa? Itu harus dipertanyakan di setiap kaum muslimin. Dan pastikan jawabannya satu. Terus, bagaimana caranya dengan pencapaian-pencapaian ini mengantarkan kepada zikrillah,
Zikrillah. Dalam surat Al-Jumu'ah kami akan bacakan kembali, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Jumat yang ideal bukan Jumat yang datang sekedar duduk kemudian lantas pulang begitu saja, tak ingat apa yang disampaikan oleh khatib. Jumat yang ideal bukan hanya sekedar datang saja kemudian pikirannya ada di belakang. Jumat yang ideal bukan seseorang yang datang di masjid kemudian terlambat atau bahkan setelah naik khatib ke mimbar kedua kemudian baru datang. Bukan yang demikian. Jumat yang ideal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana setelah pulang dari Jumat ada perubahan dari skala terkecil hingga skala masyarakat. Hablu minallah, hablu minan nas. Ini yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat kami diri pribadi dan untuk jamaah sekalian dimulakan Allah kepada pemuda. Ingatlah baik-baik bahwa syarat kematian tak menunggu tua. Syarat kematian tidak harus bungkuk dulu. Syarat kematian tidak harus kursi roda dulu. Kematian itu begitu dekat. Kenapa kita sibukkan? Ya Allah, gimana ya kalau misalnya Al-Quds ini merdeka, berarti Dajjal turun. Ya Allah ya Rabb, kematian kita itu lebih dekat. Boleh jadi kain kafan kita telah ditenun saat ini. Pikiran kita ke akhir zaman yang kita tidak tahu itu kapan. Kematian itu begitu dekat. Kematian itu begitu mengintai kita dimanapun kita berada. Maka setiap langkah kita pastikan amal soleh bukan. Bukankah panjenengan dan kita semua hafal surat Al-Kahfi yang sering dibaca setiap Jumat? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami akan menceritakan sebuah kisah yang dengan ini sebuah kebenaran akan terjadi. Apa itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah fityatun. Dijelaskan oleh para ulama, fityatu tidak sampai 10 orang pemuda. Antara 8 sampai 9 orang. Yang mana apa? Mereka tumbuh di atas ketaatan. Mereka melawan Raja Dikyanus, raja yang diktator, yang menyuruh untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim, dengan Rabb mereka. Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, dan kemudian Allah tambahkan petunjuk bagi mereka. Dijelaskan oleh para ulama, apa artinya hudan? Hudan maknanya ada dua, ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan semangat atau girah untuk beramal soleh. Maka pastikan setiap pemuda memiliki dua jiwa ini, memiliki dua kesempatan ini. Dan jangan pernah kita lewati petunjuk dari Allah, petunjuk dari Rasulullah SAW, agar kita senantiasa berada di jalur al-haq, kebenaran. Kemudian poin yang terakhir, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menyadari bahwa setiap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan siapa-siapa kecuali amal soleh kita yang akan membuat kita istimewa. Jangan pernah mengandalkan orang lain agar mendoakan kita, agar begini dan lain sebagainya. Intinya satu, kita fokus kepada amal soleh kita. Followers sejati kita bukan followers yang ada di Instagram. Followers sejati kita bukan ada yang di TikTok. Followers subscribers sejati kita bukan ada yang di YouTube. Tapi followers sejati kita ada amal soleh yang kelak akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa masa, tidaklah seseorang akan menanggung kecuali apa yang ditanggungnya dan telah diperbuatnya selama di dunia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka
أعداءك وأعداء الدين إرادك السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم أفرج علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وصلاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.